1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat siang Pesona Inspira, kembali bersama saya Iqbal Santosa dalam dialog interaktif hari ini. Seperti yang sudah Iqbal mention sebelumnya, bahwasannya hari ini di tanggal 4 November 2025, tepatnya pukul 11:07 nih kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai rebana, di mana nampaknya salah satu rebana yang ada di Kabupaten Wonosobo ini menorehkan prestasi luar biasa. Di mana dalam dialog hari ini kita akan membahas mengenai sinergi suara emas, aransemen dan juga tabuhan rebana. Tentunya pada siang hari ini Iqbal tidak sendiri. Iqbal sudah kehadiran ada 3 orang narasumber yang sudah ada di studio Radio Pesona. Mari kita perkenalkan satu persatu narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Siti Rohani selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Wonosobo ya Bu, betul? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosobo. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada kegiatan, 2 kegiatan. Kebetulan tadi ada kegiatan di PGRI, di SMP 2, penyuluhan hukum, dan ini kegiatan yang kedua di Pesona FM. Oke, baik. Kemudian kita sambut juga narasumber kita yang kedua, ada Pak Chandra selaku pelatih dari grup rebana SD Negeri 2 Wonosobo. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah baik. Ini dari mana Pak? Langsung ke studio Radio Pesona atau tadi mampir dulu kemana ini Pak? Tadi dari Sanggar dulu, Sanggar kami ya, Sanggar Akustika. Oke. Ini promosi nggak ini? Nggak apa-apa Pak. Boleh promosi tipis-tipis Pak. Akustika terus langsung, wah sudah hampir jam 11 terus langsung ke sini ya Pak? Pesona FM ya. Oke, baik. Dan narasumber kita yang ketiga ada Adik Anin selaku vokalis dari grup rebana SD Negeri 2 Wonosobo. Halo. Hai, Perkenalkan nama lengkapnya siapa ini Anin? Anin Dita Budi Oktaviana. Anin Dita Budi Oktaviana. Iya. Oke, rumahnya di mana nih Anin? Perumahan Limas Garden. Perumahan Limas Garden. Sekarang kelas berapa Anin? 6. Oh, kelas 6. Udah mau lulus berarti ya Iya. sebentar lagi. Oke, Pesona Inspira. Karena luar biasanya pada talk show kita hari ini, seperti yang kita ketahui, seni rebana itu adalah sebuah tradisi musik yang sudah lahir dari spiritualitas dan juga awalnya hanya dijadikan media dakwah pengiring sholawat. Dan kini telah menemukan rumah barunya. Rebana dikenal dan juga dilestarikan secara sistematis dalam dunia pendidikan mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMP melalui berbagai macam festival dan juga ajang perlombaan yang bergengsi nih Pesona Inspira. Dan yang lebih menariknya, seni rebana hari ini telah berevolusi di mana tidak lagi murni hanya klasik, melainkan hadir dalam kolaborasi harmonis dengan alat musik modern tanpa sedikit pun meninggalkan nilai-nilai religius dan juga kehusyukan. Dan kali ini ada tim rebana dari SD Negeri 2 Wonosobo beranggotakan 11 anak sekolah dasar yang membawa nama daerah ke puncak prestasinya nih. Dimulai dari panggung kecil, mereka berhasilkan menakluk tingkat kecamatan, lalu menggebrak arena di tingkat kabupaten dan membawa pulang gelar juara 1 yang juga mutlak. Kemudian perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai saat masuk ke tingkat provinsi, di mana SD Negeri 2 Wonosobo berhasil mencetak sejarah dengan mendapatkan juara harapan 1 di tingkat provinsi. Langsung saja Iqbal ingin bertanya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosobo, ada Ibu Siti Rohani. Ini pertanyaan yang pertama nih Bu. Ini ide awalnya nih untuk pembentukan tim rebana SD Negeri 2 Wonosobo awalnya dari mana dulu ini Bu? Awalnya kami dari anak-anak ya. Anak-anak itu sering tabuhan di meja Mas. Oh, tabuhan di meja justru ya Bu. Awalnya dari tabuhan di meja, kemudian saya melihat kok peluang anak-anak kok suka sekali tabuhan di meja. Kalau kita salurkan hobinya di rebana bagaimana gitu. Nah, akhirnya saya lihat alat-alatnya banyak sekali. Alat-alat pertamanya ya rusak karena saya di situ baru tahun kedua. Oh, baru tahun kedua. Saya baru tahun kedua di SD Negeri 2 Wonosobo yang dulunya pindah dari SD Wonosari. Saya baru tahun kedua, terus saya lihat alat-alatnya banyak sekali yang rusak. Kemudian di sana sini tidak punya ya karena dulu waktu sebelum saya itu
ada rebana tapi waktu itu ya apa adanya gitu, Apa adanya, hanya seadanya gitu maksudnya hanya seadanya. Terus saya punya inisiatif kalau tak betulke dulu gitu, saya ngundang tukang, kemudian tak betulkan alat-alatnya, kemudian gayung bersambut. Kebetulan Pak Chandra ini wali murid kami. Oh, salah satu wali murid. Wali murid dari SD Negeri 2 Wonosobo. Akhirnya kami gayung bersambut. Saya usul Pak Chandra bagaimana kalau di SD 2 Wonosobo coba rebananya dihidupkan, saya seperti itu. Karena juga anak-anak itu kok bakatnya setiap hari gedombrangan di meja, daripada gedombrangan di meja, mari kita salurkan bakat anak-anak ini. Nah, kemudian Pak Chandra juga akhirnya oke Bu, kita coba alat-alat apa inventaris yang belum ada apa saja kita inventaris, dan kebetulan seadanya juga. Yang lain pinjam tempat Pak Chandra, yang lain pinjam sisanya tempat ya Bu. Lain pinjam tempat Pak Chandra, dan alhamdulillah anak-anak kok semangat, wali murid kok semangat. Kemudian kita coba untuk latihan, kita coba latihan. Pertama ya agak pesimis karena alatnya serba terbatas, alatnya serba terbatas, tetapi dengan dukungan wali murid semuanya, baik moral maupun material, yang jelas dukungan dari wali murid, kami bisa begitu mempunyai tekad yang menggebu-gebu untuk kita mengadakan ekstra rebana sehingga kemarin bisa maju pada saat lomba MAPSI. Oke, baik. Berarti memang berawal dari kegemaran anak-anak yang memang suka memukul-mukul meja seperti betul, itu. ya, Tapi daripada diomelin, mending kita wadahin untuk sesuatu hal yang lebih baik, betul, seperti itu ya Bu. Ya. Oke. Ini berarti awalnya di tahun ini atau tahun kemarin Bu mulainya? Awalnya tahun kemarin, tahun kemarin. Cuma kemarin itu sudah tinggal beberapa, dan kebetulan anak yang mau direkrut itu ada yang sakit gitu. Waduh. Jadi ya udah mundur kita tahun depan biar ini iya. sudah ada persiapan begitu. Oke. Jadi kita undurkan tahun kemarin, tahun ini ternyata kita mendapatkan buah yang manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan ini seni rebana memang salah satu seni yang mungkin tidak asing ya Bu untuk wilayah Wonosobo dan juga sekitarnya. Tapi bagi anak-anak sendiri nih, waktu tanggapannya Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membuat sebuah grup rebana. Ini tanggapannya anak-anak semangatkah? Apa ada loyonya juga atau gimana ini Bu? Semangat sekali, ya semangat sekali anak-anak itu. Mungkin daripada tabuhan di meja ya, mungkin daripada tabuhan gedobrak-gedobrak di meja itu kita salurkan itu semangat sekali. Jadi anak itu cepat sekali pinter, anak-anak itu cepat sekali pinter. Jadi anak itu tidak hanya satu alat yang dipegang kan, ada beberapa alat itu, berapa latihan itu sudah bisa. Ternyata anak-anak itu betul-betul bertalenta, kemudian juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk bisa. Jadi begitu alat-alat itu ada, kita sediakan, kita sudah kita perbaiki, anak-anak langsung bisa begitu. Jadi hanya memulai sedikit dari para pelatih, tapi juga pelatih kita hebat, yang jelas pelatih kita hebat. Kita bisa bersaing, terutama kalau yang agak itu malah dari kecamatan, kabupaten, tapi juga di provinsi kemarin bagus semuanya. Bagus semuanya. Tapi kita juga insya Allah bisa mengimbangi. Oke, baik. Selanjutnya bergeser nih ke Pak Chandra selaku pelatih. Awal mula disenggol Bu Siti Rohani nih selaku kepala sekolah untuk diajak ikut bergabung dan ikut membersamai grup rebana SD Negeri 2 Wonosobo ini gimana awal mulanya ini Pak? Ya, sebenarnya saya sudah mengenal Bu Siti itu dari dulu ya. Dari waktu saya di SD 8 Bu ya. Nah itu dulu kepala sekolah SD 8 Bu Siti. Nah di situ juga ada rebana Pak, Mas Iqbal. Jadi anak saya yang pertama itu ikut, nah saya terjun juga di situ. Kalau anaknya ikut mau nggak mau terjun. Orang tuanya juga nggak Pak. Nah awalnya dari itu Mas Iqbal. Terus kami pelatihnya tim. Oh tim. Ya, totalnya berapa kami itu? bertiga. Oh bertiga. Jadi saya, Mas Bayu, terus Mas Atal. Pak Atal itu spesialis terbangnya. Terbangnya. Saya Mas Bayu juga terbang sama modern. Ya, saya modern sama aransemen. Gitu. Aransemen musiknya
bersama Mas Bayu juga. Oke. Awal diajak Bu Siti ini untuk ikut bergabung ke SD Negeri 2 Wonosobo. Awalnya memang langsung disambut saja, ayo mari Bu, atau sempat mikir-mikir dulu ini Pak? Pertama malah tahun kemarin kan ada yang sakit Bu, jadi nggak bisa. Terus tahun yang berikutnya saya menanyakan lagi. Oke. Ya. Ada yang sakit lagi nggak ini? Gimana Bu ini ikut? Oke, langsung Ibu. Nah, mumpung anak-anak itu masih pas produktifnya. Jadi anak kebanyakan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6-nya ada 2 itu juga sudah mempunyai basic lah, tidak dari ada yang dari nol ada, tapi punya bakat juga. Kalau kita ajak, nah ini kapan lagi sekarang ini ikutnya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Waktu Pak Chandra memang akhirnya menyanggupi nih Pak untuk menjadi pelatih rebana di SD Negeri 2 Wonosobo. Apakah ikut serta dalam penjaringan anak-anak yang nantinya akan bergabung, atau memang datang sudah ada nih anak-anak yang terpilihnya di situ? Oh, ikut seleksi, ikut seleksi juga. Ya. Ini proses seleksinya nih sebagai coach. Ini kan memang anak-anak SD yang memang masih notabene kecil-kecil, gimana nih Pak cara untuk menyeleksi anak-anak yang memang benar-benar niat dan juga berbakat dengan anak-anak yang mungkin hanya main-main saja seperti itu Pak? Ya. Nah, yang pertama itu mungkin sudah ada yang mungkin sudah bisa ya Mas. Jadi mungkin ada yang sudah bisa beberapa alat musik, terus ada yang dari nol. Nah, cara meleksinya ya itu dicoba satu persatu. Terus ya dengan beberapa trik-trik itu nanti kelihatan mana yang dia itu mengetahui tempo dan nada itu. Nah, itu yang nanti akan terpilihnya yang di bagian-bagian itu Mas Iqbal. Jadi kalau ini soalnya musik ya. Ya berarti dicoba dulu ya Pak, satu persatu gitu. Ya setiap anak punya kesempatan. Oke, selanjutnya nih Iqbal mau nanya sama Anin nih selaku vokalisnya. Kenapa ini mau bergabung di klub rebana SD Negeri 2 Wonosobo? Gimana bisa mau nih? Karena pas waktu itu aku kepengen ikut seleksi. Terus pas nyoba ikut kepilih. Oh, kepilih. Ini yang ngasih tahu ada seleksi siapa pertama kali? Pertama kali Bu Siti. Oh, Bu Sitinya langsung gitu. Oke. Ini kenapa Bu Siti langsung mengajak Anin? Apakah sudah terlihat bakat-bakat bisa menjadi vokalis atau gimana ini, Bu? Iya, waktu Anin kelas 4 itu kan sudah ikut duet religi ya. Kemudian di FLS 2N juga ini ikut lomba menyanyi juga. Jadi sudah dari kelas 4 itu sudah kelihatan bakatnya untuk menyanyi gitu. Jadi saya kemarin Mbak Anin ikut seleksi ada penyanyi untuk rebana begitu ya. Siapa tahu Gatut kebetulan SD 2 ini tidak hanya Mbak Anin sih ada beberapa anak, cuma pas itu Pak Bayu, Pak Chandra dan Pak Antal menjatuhkan pilihan ya memilih Mbak Anin sebagai vokalisnya ya. Oke. Buat Anin sendiri latihannya berapa lama ini untuk dipilih sebagai vokalis dulu? Kalau nggak salah 3 bulan. Oh, 3 bulan latihannya ya. Itu selama latihan 3 bulan gonta-ganti lagu atau lagunya hanya itu saja, atau berapa lagu ini yang dilatih waktu itu? 2 lagu. Oh, 2 lagu. Iya. Ini yang milih lagunya dari coach atau dari Anin sendiri nih? Dari pelatih. Dari pelatih. Tapi suka nggak sama lagunya? Iya. Suka. Tapi Anin sebelumnya nih masuk grup rebana, ini emang suka nyanyi lagu Muslim atau sebelumnya juga udah pernah nyanyi-nyanyi tapi lagunya yang lain gitu? Suka nyanyi-nyanyi lagu yang lain. Oke, kalau selain lagu Muslim biasanya nyanyi lagu apa nih? Kalau di rumah atau mungkin di tempat lain? Lagu jazz biasanya. Lagu jazz juga bisa? Oke, luar biasa ya berbakat. Ini kalau di rumah ada yang ngajarin atau ikut les? Ada yang ngajarin di rumah. Ada yang ngajarin di rumah. Siapa yang ngajarin di rumah? Ibu. Oh, ibu juga bisa nyanyi ternyata. Iya. Oh, ini berarti bakatnya dari orang tua ya, Bu, ternyata. Iya. Luar biasa. Ini ibu juga ikut mendukung nggak kalau kamu ikut lomba rebana kayak gini? Iya. Waktu sebelum lomba ada nggak pesan-pesan dari ibu? Semangat sama jaga kesehatan. Sama jaga kesehatan ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ini sebelum kita menuju jeda iklan nih Bu Siti. Ini kan memang anak-anak nyuwun sewu memang agak sedikit PR ya untuk mengaturnya. Ini cara memanage mereka biar mungkin di saat-saat mereka mau main tapi harus latihan gimana ini, Bu? Gimana? Ya, yang pertama anak-anak harus sehat ya, jelas itu harus sehat. Kemudian yang jelas anak-anak dihimbau untuk selalu membawa makanan, biar
perutnya itu selalu isi sehingga pada saat latihan itu semangat, semangat, kemudian tidak mudah lelah, kemudian lagi ini kita beri pada saat misalnya mau latihan jam 1 siang ya, jam 1 siang tetap kita beri saat istirahat ya, saat istirahat misalnya boleh selama ini pulang dulu jam 11 nanti tugas-tugasnya menyusul seperti itu. Jadi ada saat istirahat di rumah sebentar sehingga anak-anak itu tidak terlalu capek karena latihannya sampai malam. Sampai malam. Ya, sampai malam, kadang jam 7, kadang jam 9 gitu. Jadi latihannya itu sampai malam sehingga anak-anak harus betul-betul fit, harus betul-betul sehat, yang jelas semangat. Kita memberikan motivasi biar anak-anak itu selalu semangat dalam berlatih seperti itu. Oke, baik ya. Pesona Inspira masih banyak hal yang pengen Iqbal tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona mengenai prestasi mereka di bidang rebana yang mana menjuarai harapan 1 di tingkat provinsi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Inspira, Anda masih mendengarkan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Tentunya kita masih membahas mengenai sinergi suara emas, aransemen dan juga tabuhan rebana. Masih ditemani ketiga narasumber kita. Ada dari Anin sebagai vokalis dari grup rebana sudah ada di sini. Kemudian Pak Chandra selaku pelatih dan ada Ibu Siti Rohani sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Wonosobo. Kebetulan nih Pesona Inspira, selain dari ketiga narasumber yang memang sudah hadir di Radio Pesona, kita sudah kedatangan anak-anak yang menjadi member dari klub rebana yang ada di SD Negeri 2 Wonosobo. Gimana kalau kita kenalan dulu nih satu-satu sama anak-anak yang memang sudah hadir pada siang hari ini. Halo, mau siapa dulu nih yang perkenalan? Ya, halo, perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Al-Umar, bisa dipanggil Arkan. Oh, Arkan. Arkan, waktu rebana biasanya main alat musik apa nih? Kendang sama bass. Oh, kendang sama bass. Nah, dari dua itu lebih suka mana? Lebih suka kendang atau bass? Bass, Kak. Oh, lebih suka bass. Ini biasanya kalau latihan rebana ya, waktu latihan biasanya yang bikin susah apanya waktu latihan? Itu yang kayak apa ya? Apa? Itu Nabungnya kendangnya, kah? iya. Oh, kendangnya susah di situnya. Iya, biasanya. Awalnya susah. Pelatihnya ngajarinnya gimana biasanya? Kayak awalnya susah tapi lama-lama gampang. Oh, lama-lama gampang gitu ya, lama-lama bisa. Oke deh, makasih. Lanjut lagi, siapa ini? Halo, perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Malik Al-Jafir. Bisa dipanggil Malik. Oh, biasa dipanggil Malik. Malik main alat musik apa ini? Main gitar bass, ketiplak, sama backing vokal. Oh, sama backing vokal 3 ya. Tapi paling suka yang mana? Backing vokal, gitar, bass, ketiplak atau yang mana nih paling suka? Gitar bass. Oh, gitar bass. Kenapa sukanya itu? Karena gampang. Iya. Oh, gampang. Oke. Biasanya suka dimarahin sama pelatih nggak waktu latihan? enggak. Oh, nggak pernah dimarahin karena udah jaga ya. Oke deh, makasih. Ya, lanjut lagi. Siapa ayo selanjutnya? Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Narendra Fajar Kenzi Sakwilano, bisa dipanggil Kenzi. Kenzi, main alat musiknya apa nih Kenzi? Terbangan, ketipung, sama saron. Oh, oke, 3 nih, terbangan, ketipung, sama saron. Kenzi sukanya yang mana? Paling favorit nih? Terbangan. Oh, terbangan. Kenapa suka terbangan? Ya, kayak dari seleksi itu udah main terbangan dulu. Oh, main terbangan terus. Tapi susah nggak sih latihannya? Biar Enggak. bisa. Oh, nggak gampang. Awalnya susah, cuman lama-lama gampang. Oh, lama-lama gampang. Latihannya berapa lama nih bisa sampai jago gitu? Berapa ya? Sebulan, 2 bulan, Sebulan. sebulan. Waduh. Seminggu. Oh, seminggu. Waduh, jago banget, jago banget. Tapi kalau di rumah suka main alat musik juga nggak? Iya, biasanya. Oh, main apa juga kalau di rumah? Biasanya main keyboard. Oh, main keyboard di rumah. Siapa yang ngajarin di rumah main keyboard? Bapak. Oh, Bapak. Mau bilang halo nggak ke Bapak? Halo Bapak, gitu. Halo, Pak. Oke deh, makasih. Selanjutnya ada siapa lagi? Halo, perkenalkan nama kamu siapa? Faras Nurdava. Panggilannya? Faras. Faras. Faras main alat musik apa Faras? Terbangan, ketipung, sama saron. Oke, hampir sama ya sama Kenzi tadi ya. Tapi lebih suka yang mana? Rebana. Oh, kenapa?
gampang dimainin. Oh, gampang dimainin. Latihannya berapa lama nih? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Yang ngajarin siapa? Pak Bayu sama Pak Atal. Oh, galak nggak kalau lagi ngajarin tuh? Kadang-kadang. Aduh, kadang-kadang. Pasti nakal nih makanya galak ngajarinnya. Tapi seneng nggak main rebana di SD 2? Senang. Oh, senang. Kemarin perasaannya gimana waktu menang juara? Senang. Seneng. Berarti kemarin lombanya di mana? Di mana? Purbalingga. Oh, di Purbalingga. Gimana waktu ke Purbalingga kemarin? Ini pertama kali ke Purbalingga atau sebelumnya udah pernah ke Purbalingga nih? Pertama kali. Oh, pertama kali. Habis main rebana jalan-jalan nggak kemarin di Purbalingga? Enggak. Oh, enggak, langsung pulang ya. Berarti lain kali ke Purbalingga sambil jalan-jalan ya. Iya. Oke deh, lanjut lagi. Ada siapa di belakangnya? Ayo, siapa dulu? Perkenalkan namanya siapa? Muhammad Revanan Saputra. Dipanggilnya Rere. Rere. Oh iya, Rere main alat musiknya apa? Drum, Oh, drum. rebana, dan ketiplak. Oh, ketiba ada 3 ya berarti. Tapi paling jago, paling rasa bisa nih mainnya yang apa? Drum, Oh, drum. Karena paling lama latihannya atau emang jago aja nih di situ? paling lama latihan. Oh, paling lama latihannya. Ini kalau selain di sekolah, di rumah latihan juga nggak? Ya, Oh iya, kalau di sekolah yang latih siapa? Pak Chandra. Pak Chandra. Nah, Pak Chandra ini galak nggak waktu ngelatih ini? Enggak. Oh, enggak galak. Berarti emang baik ya sama udah jago ya? Ya, Iya. Kemarin perasaannya gimana waktu menang lomba? Senang. Oh, senang. Pengen menang lagi nggak? ya, Pengen. Berarti latihannya harus lebih semangat lagi ya? ya. Oke deh, lanjut. Ada siapa lagi? Ayo, perkenalkan namanya siapa ini? Nama saya Frizi Amarta Aljuna. Dipanggilnya? Dipanggil Frizi. Frizi. Frizi kelas berapa sekarang? Kelas 4. Oh, kelas 4. Nah, main alat musiknya apa nih Frizi? Terbang, terus saron, terus ketiplak, darbuka. Oh, darbuka ya. Dari banyaknya alat musik itu yang paling bisa yang mana nih? Terbang. Oh, terbang. Emang dari awal udah jago apa gara-gara dilatih jadi tambah jago nih? Dilatih aja. Oh, dilatih. Ini latihannya berapa lama? Sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. Capek nggak waktu latihan? Lumayan. Oh, lumayan. Tapi seneng? Ya, senang. Seneng. Pengen juara lagi? Ya. Pengen ya. Kemarin waktu ke Purbalingga rasanya gimana waktu di sana? Rasanya senang tapi lumayan panas. Oh, lumayan panas di Purbalingga ya. Waktu lihat lawan-lawannya dari sekolah-sekolah lain, dari tempat-tempat lain, suka minder nggak gitu? Lumayan tapi tetap pede. Oh, tetap pede ya. Ini berarti sekarang masih rutin latihannya? Enggak. Oh, enggak. Ini kira-kira latihan lagi mau kapan nih? Mungkin tahun depan atau ya tahun depan. Kalau ada perlombaan lagi, kalau ada acara lagi ya? Iya. Oke deh. Oke, makasih. Siapa lagi ini yang belum? Halo, namanya siapa? Alarik Satriangkasa. Panggilannya? Alarik. Alarik. Alarik main alat musik apa? Piano, Piano, terbang, terbang, sama ketiplak. ketipung. Ya. Yang paling jago yang mana? Piano, Oh, piano. Ini dilatih siapa? Pak Chandra. Oh, Pak ya. Chandra. Tapi di rumah juga latihan nggak? Latihan. Oh, nggak. Berarti cuma dilatih sama Pak Chandra doang nih. Gimana perasaannya dilatih sama Pak Chandra? Galak nggak? Galak nggak dilatih Pak Chandra? Tidak. Oh, yang bener jangan gara-gara ada Pak Chandra di sini nih. Iya, tapi Pak Chandra ngelatihnya gimana? Sabar nggak ngelatihnya? Ya, Arik? biasa. Oh, biasa ya. Kemarin persiapannya berapa lama waktu sebelum latihan? Berapa lama? 3 bulan juga? 2 bulan? Sebulan? Seminggu? Ya, seminggu paling. Seminggu. Tapi sempet deg-degan nggak waktu katanya mau ke Purbalingga nih, mau mewakili Kabupaten Wonosobo ke tingkat provinsi? Sempet deg-degan nggak sebelum berangkat? Iya. Deg-degan. Tapi ada pesan-pesan dari orang tua nggak? Kayak orang tua nyemangatin atau gimana? Enggak. Oke. Tapi waktu di sana ngelihat lawan-lawannya minder nggak? Enggak minder juga. Berarti percaya diri ya? Yakin menang? Ya. Oke, kasih tepuk tangan dong semuanya. Oke, makasih. Selanjutnya. Halo, perkenalkan namanya siapa? Halo, nama saya Rashid Nuraska Adinita. Biasa dipanggil Rashid. Oh, Rashid. Rashid kelas berapa, Rashid? Saya kelas 6. Oh, kelas 6. Main alat musiknya apa nih? Saya vokalis, Vokalis. saron, sama ketiplak. Oke, tapi lebih sering jadi vokalis apa main alat musik? Lebih jadi ke vokalis aja sih. Oh, vokalis. Ini latihannya biasanya sama siapa kalau jadi vokalis?
sama Pak Chandra, Pak Bayu. Oke, nah biasanya biar suaranya tetap terjaga nih dari para pelatih disuruh ngapain di rumah? Apa jangan makan apa atau disuruh makan apa gitu? Jangan makan yang pedas, Oke. terus jangan minum es. Oh jangan minum es, tapi kamu masih suka minum es nggak nih? Iya dong. Nah sekarang nih setelah kamu dapet juara kemarin perasaannya gimana? Ya seneng, udah bisa sampai provinsi juga. Oke, pengen juara lagi nggak? Pengen besok di SMP. Oh, pengen ya? Oke deh, makasih. Ya. Lanjut lagi, siapa? Halo, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Safea Nariswari Wardana, biasa dipanggil Safea. Safea kelas berapa sekarang? Kelas 4. Oh, kelas 4. Safea main alat musik, vokal atau apa ini? Main keyboard, biola, ketiplak, sama backing vokal. Oh, sama backing vokal juga. Tapi paling sering nih kalau di Rebana jadi backing vokal atau main alat musik? Main alat musik. Alat musik apa ini paling sering? Keyboard. Oh, keyboard ya. Ini latihannya berapa lama? Atau memang sebelum masuk Rebana udah bisa keyboard dulu nih? Udah bisa. Oh, udah bisa. Kalau di rumah yang ngajarin siapa? Ngajarin Ada pelatihnya di rumah? nggak ada. Oh, nggak ada. Belajar sendiri berarti? Iya. Waduh, jago banget ya. Nah, ini kemarin waktu juara lihat musuh-musuhnya gimana nih? Sempet takut nggak? Apa sempet minder gitu? Enggak. Enggak, berarti percaya diri ya? Iya. Udah yakin. Latihannya berapa lama waktu di SD? 3 bulanan. Oh, 3 bulanan. Pengen juara lagi? Iya. Pengen juara lagi. Berarti latihannya lebih keras lagi ya? Iya. Oke, terakhir ya berarti ini. Oke, yang terakhir perkenalkan namanya siapa? Nama saya Davina Putri Setiawan. Oke, panggilannya? Davina. Davina. Davina kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ini vokal atau main alat musik nih? Main alat musik. Alat musik apa? Keyboard, ketiplak. Oh, ketiplak. Tapi paling jago sama paling sering dimainin yang mana? Keyboard. Oh, keyboard ya. Nah, ini latihannya berapa lama nih? Sama kayak teman-teman kemarin? 3 bulan. Oke. Ini emang dari awal udah bisa main keyboard apa waktu masuk Rebana baru latihan keyboard nih? Udah bisa. Udah bisa. Dulu yang ngajarin siapa? Pak Chandra. Oh, Pak Chandra juga yang ngajarin. Oke. Nah, ini waktu kemarin ke Purbalingga perasaannya gimana? Senang. Seneng. Tadi kata teman-teman di sana emang panas banget ya di sana ya? Iya. Oh, oke. Tapi tetap bisa semangat mainnya. Bisa. Lain kali pengen ke Purbalingga lagi nggak? Pengen main juga ya? Pengen. Oke deh, makasih ya. Oke. Ini gimana nih sebagai kepala sekolah nih Bu? Ternyata banyak sekali anak-anak yang memang memanfaatkan momen-momen seperti ini, momen-momen latihan untuk apa ya? Ibaratnya ingin memenangkan perlombaannya seperti ini Bu. Gimana nih Bu? Mengakomodir semangat-semangat teman-teman siswa yang emang menggebu-gebu sekali ini. Kami selaku kepala sekolah dan guru-guru selalu memotivasi anak-anak. Silahkan mencari atau mungkin menentukan bakatnya sendiri. Silahkan untuk mencari bakatnya sendiri-sendiri, menentukan bakatnya sendiri-sendiri. Kemudian kita juga koordinasi dengan orang tua. Jadi setelah kita tahu anaknya menyanyinya bagus, kemudian lagi anaknya bisa main keyboard, itu kita akomodasi semuanya. Jadi kita catat anak-anak yang punya bakat-bakat masing-masing, kemudian kita inventaris, kemudian kita salurkan bakatnya. Baik seperti tadi yang sudah punya dari awal, memang dari kelas 1 sudah banyak yang les nari, kemudian ada les organ ya, les piano. Itu kita sampaikan ke orang tua bahwa besok akan ada lomba ini misalnya. Lah putrane panjenengan karena sudah les di sini atau mungkin sudah bisa mempunyai bakat ini, mari kita bersama-sama nanti kita wujudkan dengan mengikuti lomba. Seperti kemarin itu ya, contohnya yang Rebana itu ada yang sudah dari kecil sudah les organ, kemudian sudah les menyanyi, kemudian lagi yang ada yang itu tadi
memukul meja dengan irama yang bagus sekali itu, sehingga Pak Chandra coba ini diseleksi anak-anak ini, kita carikan anak-anak ini coba diseleksi, dan kita di samping itu juga kita memberi kesempatan kepada semuanya. Jadi di samping anak-anak yang memang kami sudah mencatat anak yang sudah berbakat, itu kami juga memberi kesempatan kepada semuanya yang lain, nanti siapa tahu yang di rumah memang belum les macam-macam kegiatan les, tetapi mempunyai bakat yang terpendam, kita beri kesempatan untuk ikut seleksi, sehingga terpilihlah ini anak-anak yang 11 ini ya, anak-anak yang berbakat istimewa ini untuk mengikuti rebana menjadi tim rebana di SD Negeri 2 Wonosobo. Kebetulan ini masih banyak yang kelas 4. Masih banyak yang kelas 4, kelas 6-nya 2, kelas 5-nya 3, yang lain masih kelas 4. Jadi lebih banyak kelas 4-nya daripada kelas 5 dan 6, sehingga tahun depan insya Allah kami masih ingin lebih keras lagi untuk berjuang agar nanti di tingkat-tingkat provinsi bisa lebih bagus lagi. Kemudian tanggapan orang tua nih Bu, anak-anak kan memang mau tidak mau harus latihan, apalagi tadi sempat dikatakan latihannya terkadang sampai malam, terus harus berlomba yang notabene harus keluar kota juga. Ini tanggapan orang tua dari para siswanya gimana ini Bu? Wah, saya harus berterima kasih ini pada semua wali murid SD Negeri 2 Wonosobo yang telah mensupport kami ya. Tentunya tanpa bantuan dari orang tua semuanya kami tidak bisa apa-apa Mas ya. Banyak sekali bantuan dari orang tua, terutama material ya tentunya ya. Kalau misalnya dari sekolah, dari pihak sekolah itu tidak bisa kalau misalnya material itu tanpa didukung orang tua. Kemudian untuk yang bagi wali murid yang mengikuti anak-anaknya tentu banyak sekali Mas bantuan dari beliau-beliau itu banyak sekali. Yang pertama adalah seragam itu dari beliau. Jadi kami itu dari pihak sekolah itu tidak mengadakan seragam. Kemudian dari hiasan-hiasan dan lain sebagainya itu banyak sekali, pokoknya orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan bahwa dengan biaya dari sekolah yang sedikit tapi bisa menghasilkan yang alhamdulillah kemarin hasilnya seperti itu. Jadi dukungan orang tua sangat-sangat pokoknya sangat-sangat bagus, kemudian semangatnya juga luar biasa, semua juga mendukung ke sana, ikut ke sana, baik bapaknya, ibunya. Itu ada mendukung semua. Mendukung semuanya ke sana. Bahkan transport juga didukung oleh wali murid ya. Jadi kami memang ya agak ringan ya dalam masalah pemberangkatan dan lain sebagainya, sehingga kami sangat-sangat terbantu dengan wali murid, dengan semangat yang luar biasa, kemudian mendampingi putra-putri, kami sangat bangga terutama dengan wali murid kami. Baik. Kemudian Pak Chandra nih Pak, ini kan tadi anak-anak kelasnya berbeda gitu ya, spesialisnya juga berbeda dari alat musik dan juga ada dari vokal. Ini tantangan saat melatihnya nih Pak, ini tantangannya biasanya yang dihadapi apa saja nih? Ya kalau musiknya itu sudah ada basic tiap anaknya dulu pertama ya. Jadi kalau band ya harus sudah ada drum, bass sama keyboard atau piano. Nah itu sudah ada yang bisa pas seleksi. Yang belum bisa nanti langsung dicoba, ternyata bisa langsung terusin dilatih terus gitu. Dan melatihnya kan ini agak kilat Pak kalau untuk lomba itu Mas Iqbal ya. Malah Pak terus saya ini. Emang sudah bapak-bapak. Nah itu melatihnya itu agak kilat. Maksudnya kalau di Sanggar kan itu ada itunya ya, step-stepnya itu. Kalau ini langsung Mas. Jadi waktunya yang terbatas. Langsung gimana anak biar cepat bisa. Ya ada sedikit teknik-teknik untuk awalan untuk penjarian dan lain-lain ya. Kalau nggak ada itu nanti salah megang malah. Terus setelah itu langsung ke materi langsung. Ya. Tapi tantangan yang dihadapin ada atau tidak Pak? Tantangan pasti ada Mas, banyak. Nah mungkin anaknya yang pertama agak kewalahan atau gimana, terus kayak lemes ya. Kalau saya atau pelatih yang lain mungkin sudah pahamnya itu sudah mulai lemes, sudah mau mimpi mau nangis ya. Kita itu dulu umpama ya. Terus ada teknik lagi cara lain yang biar menyenangkan. Biar anak kan soalnya mentalnya lain-lain tiap anak. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Anin nih. Biasanya latihannya dari jam berapa sampai jam berapa nih?
Biasanya terkadang jam 10 sampai jam 1. Kalau sore jam 3 sampai jam 6. Oke, jam 10 sampai jam 1, kalau sore kadang jam 3 sampai jam 6. Ini biasanya latihannya sebelum berangkat lomba ini setiap hari atau mungkin seminggu 3 kali atau gimana? Dulu pas pertama selang-seling. Selang-seling. Terus pas sudah mendekati setiap hari. Setiap hari ya. Tapi sempat ngerasa capek nggak, males berangkat latihan atau gimana gitu? Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Kenapa semangat banget berangkat latihannya waktu itu? Biar dapat juara. Biar dapat juara. Iya. Berarti dulu awal lomba di tingkat apa dulu nih? Kecamatan. Oh, di tingkat kecamatan. Kecamatan juara 1. Iya. Iya, terus ke tingkat kabupaten. Iya. Juara 1 lagi. Iya. Baru ke tingkat provinsi. Nah, waktu di provinsi nih, waktu naik ke atas panggung, sempet deg-degan atau grogi nggak gitu? Deg-degan. Deg-degan ya. Tapi caranya biar walaupun deg-degan tapi tampilannya tetap maksimal gimana nih? Ada cara-caranya nggak dari Anin sendiri? Disemangatin ibu. Gara-gara disemangatin ibu. Ibu ikut berangkat nggak waktu itu? Iya. Ikut berangkat ya dari ibu. Berarti ibu nyemangatin secara langsung di situ ya. Iya. Oke, baik. Ini Bu Siti, berarti memang tingkat-tingkatannya memang dari kecamatan dulu nggih, Bu? Iya, betul nggih. Jadi dari kecamatan dulu seleksi di SD 10 waktu itu ya, di SD 10 sebetulnya hanya 3 tapi sekolah-sekolah besar semua ya, sekolah besar semua. SD Al-Madinah kita tahu kan swasta seperti apa, kemudian SD 1 juga kita tahu sekolah besar, ada 6 berapa kelasnya itu paralelnya 4 kan, muridnya banyak sekali tentunya. SD kota kemudian muridnya banyak, tentunya finansialnya kan gede juga gitu ya. Kami SD 2 kan di bawahnya, maksudnya muridnya di bawahnya. Kemudian kami juga di kecamatan itu bersaing dengan sekolah besar. Tentunya kami juga walaupun percaya diri tetapi agak was-was juga agak deg-degan juga kan, apakah kita bisa bisa juara apa tidak. Tetapi pada saat pengumuman ternyata kami juara 1 ya sempat kaget juga saya kaget. Tapi dari pertama ya pelatih sudah memprediksi ya, tapi semua juga rezeki dari Allah tentunya. Okay. Kemudian di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Pendopo itu kami agak percaya diri malah pas di kabupaten kami agak percaya diri, maksudnya walaupun semua rezeki dari Allah ya, tapi kami agak percaya diri bahwa insya Allah kami tampilnya bagus. Tapi memang kami dari vokalnya memang alhamdulillah Mbak Anin ini bisa diandalkan diandalkan ya. Kemudian kalau di tingkat provinsi ya, karena yang namanya lomba rebana itu kan penilaiannya tidak seperti olahraga ya, voli misalnya kelihatan 55 atau 10-25 ya itu. Kalau rebana kan juga termasuk selera juri, jadi kita juga sebetulnya kita melihat juga rata-rata lah di sana, rata-rata tampilnya seperti itu, tapi kembali lagi rezeki kita. Oke. Alhamdulillah harapan Iya. Ini kembali ke Pak Chandra nih Pak. Waktu ke tingkat provinsi pasti kan menghadapi sekolah-sekolah lain dari kabupaten yang lain. Ada strategi khusus nih Pak waktu masuk ke tingkat provinsi? Ya pastinya ada Mas Iqbal. Jadi sebelumnya ini kan ajangnya MAPSI Mapel Agama Islam Ibu. Nah itu ada banyak cabang Mas, perlombaan. Nah, yang paling bergengsi itu di rebana ini. Jadi panggungnya, soundnya itu setingkat artis. Lah itu kan pasti anak-anak juga, panggungnya gede banget, megah gitu ya. Soundnya itu kuerek tinggi banyak. Nah itu kan keren banget Mas. Penontonnya juga paling banyak itu semua ngumpul di situ, semua dari provinsi Jawa Tengah ngumpul di situ kebanyakan. Lah itu strateginya kami pelatih ya, gimana caranya anak-anak bisa tampil dengan los gitu. Jadi nggak ada beban. Kalaupun ada beban di aransemen atau mungkin bisa kami ringankan. Yang penting dia los. Nah itu strateginya biar tidak ada tidak terbebankan. Ya itu kan udah los kan nanti enak. Nah ternyata
kemarin di Purbalingga itu memang hawanya panas Mas. Oh iya. Terus anak-anak juga sudah ada yang kecapean atau apa. Berarti Pak Chandra memang ikut ke sana nggih, Pak? Iya, ikut semua yang pelatihnya ikut semua sama orang tua juga ikut. Nah, itu di sana tampilnya kan cuma 15 menit. Jadi 10 menit sebelumnya itu sudah menata alat. Oh, oke. Sudah itu alatnya banyak Mas. Wah, itu kan orang tua strateginya kan gimana caranya 10 menit cukup buat nata alat dan sound bunyi dengan bagus. Nah, itu banyak strategi Mas yang harus dilakukan ya. Terus untuk strategi supaya juara itu pasti ada Mas. Ya sedikit mengetahui kabupaten sebelah seperti apa seperti itu. Oke. Berarti memang pada saat perlombaan di tingkat provinsi dilakukan di siang hari gitu nggih, Pak? Kalau ya itu dari tanggal berapa itu, Pak? Tanggal berapa ya? Tanggal 18 Oktober kemarin ya. Itu dari pagi sampai malam besoknya juga sama. Ya. Oke. Dan itu kan ada 2 lagu Mas. Jadi satu lagu klasik itu khusus terbangan saja, rebananya itu terbang. Dan kedua modern. Oh, modern. Ya. Nah itu memang harus benar-benar kreativitas dan inovatif harus benar-benar dijaga. Oke. Nah ini ada tidak Pak waktu di sana anak-anak sempat merasa nervous, deg-degan atau mungkin merasa karena tadi seperti yang dibilang panas yang terpapar juga mungkin bagi anak-anak cukup baru. Ini ada kendala-kendala di situ juga. Kalau tegang pasti ada Mas. Saya pribadi dulu waktu saya sendiri ya waktu masih sering manggung lah kayak burung aja manggung itu juga walaupun sudah latihan sudah istilahnya sudah hafal gitu ya, sebelum naik panggung pasti ada perasaan deg-degan tegang itu. Nah apalagi yang mereka yang mungkin belum lama lah ya. Nah itu pasti ada Mas. Nah itu ada itu juga cara biar mereka nggak tegang atau apa untuk motivasi dan lain-lain itu ada cara juga. Nah itu pasti ada Mas. Jadi apalagi panggungnya yang tadi saya ceritakan itu seperti itu. Tapi begitu mereka sudah bekali dengan yang sudah maksudnya materi yang dia itu loss itu loh. Dia akan terkurang bebannya. Seperti istilahnya kalau ulangan di sekolahan Mas. Kalau belum belajar kan pasti dia tinggal-tinggal. Nah, tapi kalau sudah belajar tenang gitu. Saya pasti bisa menjawab. Nah itu saya sudah full. Saya sudah bisa mainkan dengan lancar. Saya sudah bisa. Nah itu seperti itu. Dia di sana insya Allah tegangnya itu sedikit. Nah sedikitnya itu mungkin cuma gerak-gerak badan udah hilang. Gembira lagi naik panggung. Lost lagi gitu ya. Nah ini setelah akhirnya juara harapan 1 nih Pak, muncul ataupun diumumkan, tanggapannya anak-anak orang tua seperti apa waktu di sana? Kalau saya waktu diumumkan itu melihatnya ke anak-anak itu kebetulan ya, dia itu ya tidak gembira amat ya tidak bengong Mas. Beberapa kayak enggak percaya gitu. Tapi ya agak kecewa sedikit. Ya, nah kalau kecewa alhamdulillah berarti mereka tuh masih pingin sesuatu yang lebih dari. Memang mengincarnya juara 1 gitu ya Pak. Ya itu Mas, kalau cita-cita lomba itu juara 1 Mas semuanya. Juara 1. Jangan sampai cita-cita lomba juara 1. Juara 3 saja nanti medunnya harapan 3. Oke. Berarti memang persiapannya sebenarnya sudah matang seperti itu ya Pak. Ya, alhamdulillah kita matangkan gitu ya. Oke, baik. Mungkin terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi dialog hari ini, mungkin ada harapan-harapan ke depannya tentang Grup Rebana dari SD Negeri 2 Wonosobo. Mungkin dari Pak Chandra terlebih dahulu Pak, silakan. Ya harapan kami ya sebagai pelatih, saya Mas Bayu dan Pak Atal sama wakili, harapannya semoga tahun depan itu lebih dari tahun sekarang ya, dan segala halnya. Jadi cara bermainnya, cara gerakan dan lain-lain, terus ekspresi dan lain-lain itu lebih dari kemarin. Soalnya sudah ada pengalaman. Kalau sudah pengalaman, mereka sudah punya gambaran dan lebih ke arah profesional. Nah itu ya kalau anak kecil nggak profesional malah lebih mantap ya bagus Pak? Iya, nggak profesional, bukan untuk orang tua saja. Anak-anak yang profesional lomba dia latihannya semangat, latihannya terarah, terus nanti menuju satu titiknya bersama-sama. Nah seperti itu. Oke, baik, itu harapannya ya Pak. Sinergi dengan orang tua dan Bapak Ibu guru semua SD 2 Bu. Nah itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat
mantap ya. Oke. Itu aja Mas. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Siti, Bu, silahkan harapannya nih. Kalau harapan kami ya anak-anak lebih giat lagi belajarnya, berlatihnya lebih giat lagi. Kemudian yang jelas mungkin agak masih seleksinya agak jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet kepada Pak pelatihnya. Nanti kami sudah dengan Pak Chandra monggo nanti seleksinya jangan terlalu mepet sehingga waktu latihannya itu agak lebih lama. Kemudian yang dengan pengalaman yang kemarin sampai tingkat provinsi seperti itu, sebagai pengalaman kemarin ada juga catatan dari Yuri, dari Pak Atal mengetahui bahwa catatan Yuri inilah, itu nanti catatan itu sebagai bekal nanti untuk latihan tahun berikutnya, tahun besok insya Allah. Yang ini notabene masih kelas 4 ini nanti naik kelas 5 masih ada waktu gitu untuk berlatih lebih panjang begitu. Dan kami pihak sekolah insya Allah juga akan mengusahakan baik untuk materi ya, untuk latihannya ataupun mungkin menambah alat-alat yang kemarin kami banyak meminjam, mungkin ada 1-2 kami mengusahakan. Jadi agar kami tidak banyak kemarin yang pinjam karena saronnya saja pinjam di SD 8 ya, karena saya dulu pernah di sana saya pinjamnya. Maka dari itu kami menganggarkan untuk tahun ini untuk beli saron dan itu alat yang kemarin banyak pinjam, insya Allah sedikit sedikit kami lengkapi perlahan-lahan ya, perlahan-lahan karena tidak bisa langsung banyak gitu kan, nanti yang lain tidak kemana gitu ya. Oke, seperti itu Mas. Harapan kami pokoknya tetap semangat anak-anak, besok ditingkatkan lagi, semoga nanti kita menjadi juara 1. Amin, amin. Untuk Anin sendiri harapan atau keinginannya nih selanjutnya gimana? SD2 lebih berkembang dalam bidang lain, tidak cuma di rebana. Pengen di bidang lain juga berkembang ya? Iya. Kalau pengen juara lagi nggak ke depannya? Iya. Kepengen apa yang masih kepengen dilatih nih dari Anin? Vokal sama ekspresi. Oke, vokal sama ekspresinya pengen lebih baik lagi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik sekalian. Halo. Terima kasih sudah membersamai dialog eksklusif hari ini. Nantikan dialog eksklusif selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik, tentunya hanya di 92,1 FM. Saya Iqbal Santosa dan ketiga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.